Shalom, selamat pagi, apa kabar? Praise, Giselle, Feve, Sophie, Kalista, Nelson, Matthew, dan juga Rafael. Ibu berharap kalian semua sehat dan semakin semangat ya dalam belajar. Senang dapat bertemu kalian kembali, walaupun kita belajarnya lewat daring ya. Dan hari ini kita sudah masuk pertemuan yang kedua untuk membahas pelajaran 3 yang berjudul Aku Merawat Tubuhku. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dan nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar, walaupun melalui daring. Saat ini, saya dan teman-teman akan memulai pelajaran ketiga tentang Aku Merawat Tubuhku. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur. Nah, tadi pagi kalian jam berapa bangunnya? Terus apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Apakah seperti lagu ini? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Membersihkan tempat tidurku, membersihkan tempat tidurku. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16a, kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
Setelah bernyanyi tadi, tentu semakin semangat ya. Baik, sekarang kita akan mulai belajar. Pertama, Ibu mau tanya, apakah kamu suka merawat tubuhmu? Ya, suka ya, bagus. Mengapa kita harus merawat tubuh? Jawabannya adalah ya, pertama, sebagai ungkapan syukur atau terima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Dan yang kedua, karena dengan kita merawat tubuh ada manfaat yang kita dapatkan. Apa itu? Tubuh akan menjadi bersih, sehat, kuat, dan bertumbuh kembang dengan baik. Itu ya, manfaat kita merawat tubuh. Sekarang mari kita baca sama-sama ya, sudah siap? Ya, Yesaya pasal 1 ayat 16a. 1, 2, 3. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita juga disebut bait Allah. Ya, ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Nanti bisa dibuka Alkitabnya. Mengapa demikian? Karena roh Allah tinggal dalam tubuh kita. Tuhan sendiri yang memberikan roh itu. Itu artinya tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Ya, baca juga 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Nah, untuk merawat tubuh dengan baik dan benar, hal yang harus dilakukan adalah ya, jika mandi, maka kita harus menggunakan sabun mandi. Berapa kali mandinya? Dalam sehari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian kalau keramas menggunakan sampo, ya. Keramas cukup 2 hari sekali kecuali rambutnya sangat kotor sekali, kena keringat atau berdebu ya. Kemudian mencuci tangan ya sesering mungkin menggunakan sabun cuci tangan ya. Kemudian apalagi gosok gigi pakai odol ya. Berapa kali gosok gigi? 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, kalau olahraga ya, olahraga bermacam-macam, bisa lari pagi, senam ya, di rumah ya bisa ya. Berapa kali sehari? Ya bisa dilakukan setiap hari. 10-15 menit cukup ya untuk kalian ya. Kemudian membersihkan kuku, gunting kuku. Bisa dilakukan 1 minggu atau 2 minggu sekali. Atau bisa ketika kalian lihat kukunya sudah mulai panjang, kotor, segera dipotong dan dibersihkan. Nah, bagaimana dengan cuci kaki ya? Kalau cuci kaki ya, habis kita jalan-jalan keluar rumah ya, kaki kotor pasti harus dicuci dan dibersihkan. Demikian juga sebelum tidur ya. Dan kemudian hal yang terakhir yang tidak kalah penting ya, istirahat yang cukup, yaitu tidur, jangan sampai larut malam. Nah, hal inilah bagaimana kalian bisa menjaga tubuh dengan baik dan benar. Kemudian agar tubuh kalian bisa bertumbuh kembang dengan sehat, kuat ya. Kalian perlu makan makanan yang bergizi yang disebut 4 sehat 5 sempurna, yaitu yang terdiri dari ya nasi, kemudian bisa juga roti ya, sayur, buah-buahan dan lauk pauk ya. Dan jangan lupa ditambah susu ya. Susu ini bisa dari susu sapi atau susu kedelai, bisa juga susu kambing.
Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Yang di sebelah kiri ya, makanan sehat. Sebelah kanan, makanan tidak sehat. Nah, dari makanan ini mana makanan yang paling sering kalian makan ya? Jika ternyata suka makan es krim, makan permen, hamburger, pizza, terus minuman bersoda, ya itu dikatakan kurang baik ya, tidak sehat ya. Ya boleh sekali-sekali makan, tapi jangan terlalu sering ya. Tapi dianjurkan harus banyak makan makanan yang sehat ya, seperti buah sayur ya, itu ya yang paling baik untuk kesehatan. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Sedang apa anak perempuan itu? Betul, dia sedang berdoa. Ya, berdoa sebelum makan. Nah, apakah kalian juga selalu berdoa sebelum makan? Ya, bagus ya. Nah, mengapa kita perlu berdoa sebelum makan? Ya, itu menandakan kita bersyukur ya kepada Tuhan dan agar makanan dan minuman kita diberkati dan disucikan Tuhan. Nah, kemudian setelah makan juga kita perlu berdoa sebagai tanda kita bersyukur karena sudah diberi berkat melalui makanan minuman yang menjadi sumber energi atau kekuatan atau tenaga kita agar kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita ya. Perut tidak keroncongan ya. Jika perut lapar, keroncongan ya istilahnya. Nah, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan tenang ya. Jadi itulah gunanya makanan dan minuman bagi tubuh kita. Jika tubuh kita bersih, maka kita akan sehat. Dikatakan, jika kita sehat, maka jiwa dan pikiran kita pun menjadi sehat. Artinya, ya, kita dapat melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh gembira, ya. Seperti apa? Belajar, ya, bermain, juga ya olahraga, juga beribadah. Jika kita tidak disiplin merawat tubuh, maka akibatnya pertama ya mudah terserang penyakit ya. Karena imun yang kurang dalam tubuh kita. Imun adalah ya kekebalan ya, kebal terhadap suatu penyakit. Kemudian yang kedua, menghambat perkembangan tubuh sehingga menjadi lambat dan kurang sempurna. Kemudian jika seandainya kita sakit, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu berdoa kepada Tuhan Yesus mohon kesembuhan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu pergi ke dokter, minum obat sesuai aturan dan petunjuk yang diberikan. Dan yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Sebab tidur berguna untuk memulihkan kondisi tubuh yang lelah atau capek. Di masa-masa penyebaran virus corona ini, kita lebih baik berdiam diri di rumah saja ya, belajar di rumah. Kalau harus terpaksa keluar rumah, ya hal yang harus dilakukan apa? Ya menggunakan masker. Kemudian jaga jarak ya, hindari kerumunan ya. Apapun gayanya di tahun 2020 ini ya, hidup bersih dan sehat perilakunya ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Hidup bersih dan sehat baik di rumah, di sekolah ya. Jika nanti sudah kita bersekolah kembali ya,
kemudian di tempat umum, ya, atau di mana saja kita berada. Kebersihan pangkal kesehatan. Namun kita perlu berdoa memohon perlindungan Tuhan Yesus agar kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Demikian pelajaran ketiga sudah berakhir. Nah, dari pelajaran ketiga ini ya, aku merawat tubuhku. Ada 3 kesimpulan ya. Itu yang pertama, disiplin dalam merawat tubuh menjadikan tubuh bersih, sehat, dan kuat, serta bertumbuh kembang dengan baik atau sempurna. Dengan kata lain, kebersihan pangkal kesehatan. Yang kedua, tubuh adalah pemberian Tuhan. Artinya, tubuh kita adalah milik Tuhan. Karena itulah tubuh disebut juga bait Allah. Dan kesimpulan yang ketiga, untuk menghargai pemberian Tuhan atas tubuh, maka kita harus mau menjaga dan merawat tubuh agar tubuh sehat dan dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri dalam doa, mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 36, Yang Jaga Ku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tubuh ini. Ajari saya selalu rajin merawat tubuh ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tugas hari ini tanggal 25 September 2020 yang merupakan tugas kedua ya, kalian kerjakan halaman 5. Lihat itu lembar pengetahuan pentingnya merawat tubuh. Kemudian halaman 6 lembar pengamatan sikap. Ya, carilah gambar yang termasuk merawat tubuh dan tulis nomor serta nama kegiatannya. Oke? Jelas ya? Selamat mengerjakan. Untuk tugas yang ketiga merupakan tugas terakhir ya, tanggal 2 Oktober 2020. Ya, kalian akan mengerjakan halaman 11. Poin A, post test, dan juga B, pilihan ganda. Sampai jumpa lagi.
pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.